Suku Vedah adalah kelompok etnis asli yang tinggal di Sri Lanka, dengan sejarah yang panjang dan kaya. Vedah dianggap sebagai penduduk asli Sri Lanka, dan mereka diyakini telah mendiami pulau tersebut selama ribuan tahun. Beberapa ahli etnografi berpendapat bahwa mereka mungkin merupakan keturunan dari kelompok migran awal yang datang ke Sri Lanka dari wilayah yang sekarang merupakan India. Selama berabad-abad, Vedah hidup sebagai pemburu pengumpul di hutan-hutan Sri Lanka. Mereka dikenal dengan cara hidup tradisional mereka yang bergantung pada berburu, memancing, dan mengumpulkan makanan dari alam. Dengan kedatangan kelompok etnis lainnya dan perubahan sosial serta politik, cara hidup tradisional mereka mulai terpengaruh dan terancam. Budaya Vedah kaya dengan tradisi lisan dan praktik ritual. Mereka memiliki kepercayaan animisme, dengan banyak ritual dan upacara yang berkisar pada penghormatan terhadap roh-roh alam dan leluhur. Upacara seperti Kapua, ritual untuk menghormati roh leluhur, adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Bahasa tradisional Vedah adalah bahasa yang disebut Veda, tetapi bahasa ini kini hampir punah. Sebagian besar Vedah saat ini berbicara bahasa Sinhala atau Tamil, tergantung pada wilayah tempat tinggal mereka. Vedah memiliki keterampilan dalam kerajinan tangan, seperti membuat perhiasan dan alat-alat dari bahan-bahan alami. Mereka juga dikenal dengan seni ukir dan seni lukis yang mencerminkan kehidupan mereka di alam. Dulu, Vedah adalah pemburu dan pengumpul yang mengandalkan keterampilan berburu untuk bertahan hidup. Mereka tinggal dalam kelompok kecil di rumah-rumah sederhana yang biasanya terbuat dari bahan alami seperti bambu dan daun. Dengan perkembangan modernisasi dan urbanisasi, banyak anggota suku Vedah telah meninggalkan gaya hidup tradisional mereka. Mereka kini sering terlibat dalam aktivitas ekonomi seperti pertanian, pekerjaan manual, dan pekerjaan di sektor informal. Seiring dengan berjalannya waktu, integrasi dengan masyarakat lebih luas telah membawa perubahan besar dalam cara hidup Vedah. Beberapa dari mereka kini terlibat dalam pendidikan formal dan pekerjaan di sektor yang lebih modern. Vedah menghadapi tantangan besar terkait hak tanah dan lingkungan. Banyak dari tanah tradisional mereka telah digunakan untuk tujuan pertanian dan pembangunan, yang mempengaruhi cara hidup mereka. Ada beberapa inisiatif dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk melestarikan budaya Vedah dan meningkatkan hak-hak mereka. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan keberlanjutan budaya dan kesejahteraan mereka di tengah perubahan sosial dan ekonomi. Suku Vedah merupakan bagian integral dari warisan budaya Sri Lanka, dan upaya terus dilakukan untuk melindungi dan merayakan tradisi serta cara hidup mereka yang unik. Pernikahan dalam masyarakat Vedah tradisional umumnya melibatkan beberapa langkah yang mencerminkan norma-norma sosial mereka. Biasanya, pernikahan dianggap sebagai cara untuk membangun hubungan antar keluarga dan memperkuat struktur sosial. Dalam masyarakat Vedah, pemilihan pasangan bisa melibatkan berbagai faktor, termasuk kesesuaian sosial dan kekerabatan. Beberapa catatan menunjukkan bahwa keputusan pernikahan mungkin melibatkan orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua, meskipun pasangan juga memiliki hak untuk memilih. Upacara pernikahan tradisional Vedah seringkali sederhana dan melibatkan ritual atau doa untuk meminta berkah dari roh atau leluhur. Kegiatan ini biasanya dilakukan di lingkungan alami yang menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Setelah menikah, pasangan sering kali tinggal bersama keluarga mempelai wanita atau membangun rumah baru di dekat keluarga mereka. Struktur rumah tangga bisa sangat fleksibel, tergantung pada kebutuhan dan keadaan. Dalam masyarakat Vedah, peran gender dapat bervariasi, tetapi umumnya, pria mungkin lebih sering terlibat dalam berburu, sedangkan wanita terlibat dalam pengumpulan makanan dan kegiatan domestik. Namun, dengan perubahan sosial, peran gender tradisional ini semakin berubah. Suku Vedah di Sri Lanka memiliki berbagai larangan dan pantangan yang berkaitan dengan budaya, agama, dan adat istiadat mereka. Meskipun adat dan praktik dapat bervariasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat Vedah. Beberapa kelompok Vedah mungkin memiliki pantangan terhadap jenis makanan tertentu berdasarkan kepercayaan dan adat mereka. Misalnya, daging dari hewan tertentu mungkin dianggap tidak boleh dimakan atau dianggap tabu. Makanan tertentu mungkin dikaitkan dengan ritual penyembuhan atau upacara tertentu dan tidak boleh dimakan oleh orang yang sedang mengikuti ritual tersebut. Ada larangan dalam pernikahan di antara anggota keluarga yang dekat. Pernikahan antara saudara kandung atau kerabat dekat mungkin dianggap tabu atau dilarang. Tindakan tertentu mungkin dianggap tidak pantas dalam interaksi sosial,
seperti berbicara kasar atau tidak sopan, dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial. Selama upacara dan ritual adat, ada larangan yang harus dipatuhi untuk memastikan kesucian dan keberhasilan ritual. Pelanggaran terhadap aturan ini, seperti melanggar pantangan makanan atau tidak mematuhi prosedur ritual, dapat dianggap merusak dan mengganggu upacara. Selama upacara penyembuhan, beberapa tindakan atau kata-kata mungkin dianggap sebagai pelanggaran terhadap prosedur ritual, yang dapat mempengaruhi efektivitas penyembuhan. Beberapa tempat mungkin dianggap suci atau sakral, dan mengunjungi tempat-tempat ini tanpa izin atau tanpa mengikuti ritual tertentu mungkin dianggap tabu. Karena keterhubungan mereka yang kuat dengan alam, ada pantangan terhadap perusakan lingkungan atau melakukan tindakan yang dapat merusak ekosistem alami, seperti penebangan pohon sembarangan atau pencemaran sumber air. Dalam beberapa kasus, ada pantangan terhadap penggunaan obat-obatan tertentu atau praktik pengobatan yang dianggap tidak sesuai dengan metode penyembuhan tradisional mereka. Ada larangan terhadap tindakan yang dapat dianggap merusak keseimbangan spiritual, seperti melakukan tindakan yang dianggap melawan roh leluhur atau dewa-dewa mereka. Seiring dengan modernisasi dan interaksi dengan dunia luar, beberapa pantangan dan larangan tradisional suku Veda mungkin mengalami perubahan. Misalnya, kontak dengan budaya lain dan adopsi nilai-nilai modern dapat mempengaruhi cara mereka memandang dan mematuhi pantangan-pantangan tradisional. Penting untuk diingat bahwa informasi ini adalah gambaran umum dan bahwa praktik serta pantangan bisa berbeda antara kelompok-kelompok Veda yang berbeda dan dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan generasi. Untuk memahami lebih dalam tentang adat dan pantangan tertentu, studi etnografi dan observasi langsung dari komunitas yang bersangkutan sangatlah penting. Suku Veda di Sri Lanka adalah kelompok etnis asli dengan sejarah panjang yang melibatkan migrasi, adaptasi, dan interaksi dengan berbagai budaya. Suku Veda adalah salah satu kelompok etnis asli yang mendiami Sri Lanka. Mereka dipercaya telah berada di pulau itu sejak zaman prasejarah. Beberapa ahli memperkirakan bahwa mereka adalah keturunan dari migran awal yang datang dari benua India atau dari wilayah sekitarnya. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa Veda telah dikenal di Sri Lanka sejak zaman kuno, meskipun informasi awal seringkali berasal dari sumber-sumber luar dan kurang terperinci. Sebelum interaksi yang lebih intens dengan kelompok etnis lain, suku Veda hidup sebagai pemburu pengumpul. Mereka mengandalkan berburu, memancing, dan mengumpulkan makanan dari hutan dan alam sekitar untuk bertahan hidup. Veda umumnya tinggal di daerah hutan yang jauh dari pusat-pusat pemukiman besar, yang memungkinkan mereka menjaga cara hidup tradisional mereka. Mereka membangun rumah sederhana dari bahan-bahan alami seperti bambu dan daun. Selama berabad-abad, Veda berinteraksi dengan kelompok etnis utama di Sri Lanka, yaitu Sinhalese dan Tamil. Interaksi ini sering melibatkan perdagangan, pergeseran budaya. Kontak dengan Sinhalese dan Tamil membawa beberapa perubahan dalam kehidupan Veda, termasuk pengaruh bahasa, agama, dan praktik sosial. Meskipun demikian, banyak aspek dari budaya asli mereka tetap dipertahankan. Pada abad ke-16 dan ke-17, penjajahan Portugis dan Belanda di Sri Lanka mulai mempengaruhi masyarakat lokal, termasuk suku Veda. Pengaruh Eropa dalam hal administrasi, agama, dan perdagangan membawa perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi suku Veda. Pada abad ke-19, penjajahan Britania di Sri Lanka lebih memperkuat pengaruh kolonial, yang berdampak pada cara hidup tradisional Veda dan akses mereka terhadap tanah serta sumber daya. Dengan datangnya modernisasi dan urbanisasi, suku Veda menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan gaya hidup tradisional mereka. Pembukaan lahan untuk pertanian, pembangunan infrastruktur, dan perubahan sosial telah mempengaruhi kehidupan mereka. Populasi Veda menurun seiring dengan perubahan gaya hidup dan tekanan dari masyarakat lebih luas. Beberapa anggota suku telah meninggalkan cara hidup tradisional mereka untuk berintegrasi dengan masyarakat modern. Ada upaya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk melestarikan budaya Veda, termasuk melalui program-program yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hak atas tanah. Masih terdapat tantangan dalam hal pengakuan hak tanah dan perlindungan budaya, meskipun ada usaha untuk mengatasi masalah ini melalui dialog dan kebijakan. Suku Veda adalah kelompok etnis yang memiliki sejarah panjang dan kaya di Sri Lanka. Asal-usul mereka sebagai pemburu pengumpul, interaksi dengan kelompok etnis lain, serta dampak dari penjajahan dan modernisasi telah membentuk perjalanan mereka. Meskipun menghadapi tantangan besar,
Ada upaya yang sedang dilakukan untuk melestarikan dan merayakan warisan budaya mereka. Sejarah dan asal-usul suku Veda merupakan bagian penting dari keberagaman budaya Sri Lanka.